Muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun berada, as'adakumullah hayatakum. Ramadan tahun ini Masjid Al-Irsyad Surabaya kembali mengadakan kajian spesial Ramadan bersama banyak sekali narasumber dan juga banyak tema menarik yang sayang untuk dilewatkan begitu saja. Ramadan kesempatan yang sangat berharga bagi kita untuk memupuk iman, ilmu, dan amal. Maka kajian merupakan feeder yang sangat penting bagi kita agar ilmu yang kita miliki bertambah luas dan amal yang kita lakukan juga semakin bernas. Selamat mengikuti dan selamat berjumpa di kajian spesial bulan Ramadan bersama kami dan narasumber lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin khatamin nabiyyin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Bapak ibu sekalian, muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini setelah sholat zuhur kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang kita cintai untuk bermajlis dalam majelis ilmu insyaallah. Dan kita akan membahas tentang pentingnya sirah nabawiyah dalam kehidupan kita. Bapak ibu muslimin muslimat rahimakumullah. Apa itu sirah nabawiyah? Sirah artinya adalah perjalanan hidup atau jejak yang ditempuh oleh seseorang dalam hidupnya, di mana dari jejak itu kita tahu apa saja yang pernah dilakukannya, apa saja yang menjadi aktivitasnya, dan juga tentu saja segala dampak dan pengaruh yang kemudian tercatat dalam sejarah sebagai panduan dan pelajaran bagi kita. Ini sirah secara umum. Ketika kemudian sirah itu kita ikatkan dengan Nabi SAW, maka disebut sirah nabawiyah, yang berarti adalah seluk-beluk kehidupan ataupun jejak kehidupan manusia yang paling agung, junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tentu setiap orang punya jejak perjalanan hidupnya sendiri-sendiri. Dan tentu juga ada perbedaan porsi, seberapa banyak, seberapa luas riwayat atau perjalanan hidup orang-orang tersebut. Dan ketika yang kita bahas adalah Rasulullah SAW, maka karena sosok beliaulah, maka perjalanan hidup ini atau riwayat hidup ini menjadi sangat-sangat luas. Dia mencakup berbagai aspek atau bahkan seluruh aspek kehidupan. Karena memang dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala menetapkan Rasulullah SAW sebagai teladan kita semua. Artinya ketika kita menjalani kehidupan ini, kita menjalani jalan kehidupan masing-masing, maka kita punya acuan, atau Allah menetapkan acuan dan teladan kita, yaitu Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada keteladanan bagi kamu sekalian. Sehingga tentu saja kehidupan kita dengan segala aspeknya
ketika kita ingin memiliki acuan contoh bagaimana sih hidup yang baik, yang benar, yang ideal, maka dalam semua aspek itu Rasulullah SAW menjadi acuan kita, menjadi teladan kita. Sehingga otomatis pembahasan tentang sirah nabawiyah adalah pembahasan kehidupan sebenarnya, di mana kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai rujukan kita. Dan dengan demikian maka tema sirah adalah tema yang sangat-sangat luas. Dan itu terbukti dari waktu ke waktu, dari sejak Rasulullah SAW wafat, tidak lama setelah beliau wafat, selain para sahabat yang menjaga semua yang terkait dengan peristiwa yang pernah mereka alami bersama Rasulullah SAW untuk mereka simpan dan mereka riwayatkan kepada penerus mereka. Tentu generasi setelahnya yang tidak pernah menyaksikan, yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah berkepentingan untuk menjaga itu dengan cara lain, yaitu membukukan. Ini salah satu bukti betapa luasnya kehidupan Rasulullah SAW untuk dibahas. Buku yang menulis tentang kehidupan Rasulullah SAW itu tidak pernah, seakan-akan tidak pernah habis gitu ya. Tema dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi selalu muncul buku baru yang membahas kehidupan Rasulullah SAW. Sudah 1400 tahun. Kalau sekarang kan sampai 1440 ya. Berarti kurang lebih sejak wafatnya Rasulullah SAW itu sudah 429 atau 30 tahun sampai saat kita. Kan Rasulullah wafat di tahun 11 Hijriah. Berarti sampai saat kita ini sudah berjalan 1430 lah, lebih kurang, atau 29. Seandainya setiap tahun ada satu buku yang ditulis tentang Rasulullah SAW, itu berarti sudah ada 1430 buku. Kalau ini saja datanya, kalau sampai di sini saja sudah sangat luar biasa. Mana ada orang besar di dunia ini, orang hebat di dunia ini yang biografinya ditulis setiap tahun oleh orang yang berbeda. Sependek pengetahuan saya, tidak ada tokoh besar di bumi ini dalam sejarah manusia ini selain Rasulullah tentunya yang ditulis biografinya sampai atau dibukukan sampai 1000 buku. Siapa? Presiden pertama Indonesia Soekarno. Buku tentang Soekarno sampai berapa? Ada berapa ratus? Atau mungkin ada berapa puluh? Atau mungkin hanya berapa? Sedikit, sangat sedikit. Sementara tentang Rasulullah SAW ada sebuah catatan menarik dari Mas'ud an-Nadawi kalau tidak salah, seorang ulama dari India, seorang cendekiawan India, membuat penelitian di pertengahan abad lalu, tahun 60-an kurang lebih. Dan dalam sebuah muktamar tentang sirah nabawiyah, dia mengungkapkan data, artinya meneliti dan membuat data. Buku-buku yang menulis tentang biografi Rasulullah SAW selain bahasa Arab, artinya kalau bahasa Arab udah jelas pasti banyak, kaum muslimin menggunakan bahasa Arab dari timur sampai barat. Buku-buku yang menulis tentang biografi Rasulullah, riwayat hidup Rasulullah SAW dengan bahasa selain Arab, artinya bahasa asing, bahasa Inggris, Perancis, Jerman, dan bahasa-bahasa Eropa lainnya, kemudian bahasa Urdu, bahasa India, bahasa macam-macam, termasuk bahasa Indonesia, itu tercatat tahun 60-an abad lalu sekitar 2.500-an di luar bahasa Arab. Coba bayangkan aja. Lah kalau pakai bahasa Arab jangan tanya.
catatan kalau tidak salah As-Sakhawi ini hidup sekitar akhir abad 9 masuk abad 10 Hijriah, artinya sudah sekitar 400 tahun 450 tahun yang lalu. Dan tentu pada zaman itu untuk membuat penelitian secara menyeluruh sulit, tidak seperti sekarang. Itu sudah mencatat sekitar 450-an tahun yang lalu. Ada sekitar 1000 buku yang mencatat kehidupan Rasulullah SAW. Berarti sampai saat ini berapa? Wallahu alam. Tapi yang jelas dari angka yang ada saja, untuk kemudian kita tarik kesimpulan sederhananya, di 5.000 buku saja sangat mungkin sampai sekarang. Kalau ada sampai 5.000 buku, tentu ada yang tipis, ada yang sedang, ada yang tebal. Tentang Rasul itu yang tebal-tebal juga banyak. Ibnu Ishaq saja yang tercatat bukunya sampai sekarang itu kan sekitar 4 jilid tentang Rasulullah yang kemudian dibukukan atau ditulis oleh Mishan. Kemudian As-Suhaili yang menjabarkannya, mengkomentarinya juga sekitar 4 jilid. Ibnu Sayyidinas 2 jilid. Kemudian yang lain-lain ketika membahas dari berbagai aspeknya, seperti Ibnul Qayyim itu sekitar juga 4 jilid atau bahkan lebih. As-Salihi lebih panjang lagi, berjilid-jilid, belasan jilid. Intinya dari yang pendek sampai yang panjang, yang membahas Rasulullah SAW itu sampai ribuan judul. Dan itu artinya dalam 1 tahun bisa ada 2 atau 3 buku baru tentang Rasulullah SAW sepanjang 1400 tahun ini. Seakan-akan kan orang tidak pernah bosan, bukan sekedar untuk mengungkapkan, menjelaskan, menyampaikan, sampai untuk menulis. Padahal kan sebenarnya kalau kita bicara tentang biografi, umur manusia itu kan pendek. Rasulullahnya 63 tahun. Artinya lebih kurang, kalau peristiwa-peristiwa umumnya ya kurang lebih lah selama 63 tahun itu aja. Terus apalagi yang perlu diangkat dari kehidupan seseorang, dari perjalanan hidup seseorang, kalau sampai harus berbuku-buku. Kita barangkali yang sudah hidup 30 tahun, di sini ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang lebih sedikit barangkali. Yang lebih banyak ya mungkin ada tapi jarang kelihatannya. Coba perjalanan 30 tahun, 40 tahun kehidupan kita, kalau kita bukukan, itu berapa banyak? Atau berapa tebal kertas yang kita butuhkan untuk mencatat kehidupan kita? Ya kan pendek-pendek aja kurang lebih. Kalau setiap orang mencatat perjalanan hidup itu, peristiwa yang dialami setiap hari dalam satu halaman, 1 tahun 360 halaman lebih kurang. Tapi kan itu apa, masa makan bakso dicatat kan itu kan sebagai bagian dari riwayat hidup. Kan gak perlu lah kalau yang kayak gitu ya, yang curhat-curhat gitu, otomatis. Jadi Rasulullah SAW itu seakan-akan orang gak pernah puas, selalu merasa ada satu sisi yang ingin saya angkat, ada sisi lain yang belum diangkat oleh orang lain. Seorang ulama besar, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, pernah membuat catatan menarik bahwa setiap muslim, setiap mukmin, di pundaknya ada utang kepada Rasulullah SAW yang tidak mungkin dia bayar. Dan setiap orang yang berkemampuan pasti ada perasaan ingin mencoba untuk membuktikan cintanya kepada Rasulullah SAW, menunjukkan apresiasinya kepada beliau. Ingin, katakanlah, walaupun tidak pantas untuk dikatakan, membayar utangnya kepada Rasulullah SAW dengan menulis tentang kehidupan beliau.
Ini ulama yang masih hidup. Artinya memang begitu perasaan para ulama yang ngerti tentang Rasulullah. Tidak mungkin tidak tertarik untuk menulis tentang Rasulullah SAW. Karena beliau itu selalu menarik. Rasulullah SAW, sosok beliau itu seperti ibarat berlian. Dia punya banyak sisi, tapi setiap sisinya begitu indah. Dari sisi manapun kita melihat, yang ada adalah keindahan. Maka mungkin seseorang akan lebih fokus pada satu sisi, tapi akan kurang pada sisi lain. Yang lain, dari sisi yang lain itulah kemudian menulis. Begitu selalu sampai sekarang. Nah, ini menunjukkan sisi yang luar biasa dari Rasulullah SAW, menjadi bagian dari bukti bahwa beliau memang sosok yang multi aspek. Karena memang tadi Allah menempatkan beliau sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik untuk kehidupan kita. Ketika kita menjalani hidup ini dan kita ingin hidup dengan baik, maka mau tidak mau, ketika kita ingin hidup dengan baik, apalagi target kita ingin husnul khatimah, ingin mencapai ridha Allah, ingin masuk ke dalam surga Allah, bagaimana kita menjalani kehidupan? Ya harus menempatkan Rasulullah SAW sebagai uswah, sebagai teladan, mau tidak mau. Dan itu artinya kita harus menggali sirah Rasulullah, sirah Nabawiyah itu. Karena tanpa menggali kita tidak akan pernah punya gambaran yang kemudian dari situ kita bisa menjadikan beliau sebagai uswah atau teladan kita. Itu satu sisi. Sisi yang lain, bahwa mempelajari kehidupan Rasulullah SAW ini terkait langsung dengan keimanan kita. Ini bagian yang tidak terpisahkan dari iman. Salah satu rukun iman yang 6 adalah iman kepada para nabi dan rasul. Dan tentu saja nomor satunya adalah Rasulullah SAW. Kan itu rukun. Rukun itu kan pilar, penyangga utama. Iman itu banyak, tapi penyangga utamanya 6. Kalau yang 6 ini tidak lengkap, tidak sempurna, runtuh iman kita. Kan gitu, gambaran rukun itu, konsekuensi dari rukun itu. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, dan kepada para rasul yang diutus oleh Allah, kemudian pada hari akhir, dan kemudian kepada takdir. Itu rukun iman. Nah, berarti kalau kita ingin beriman kepada Allah, kita harus tahu seluk-beluk terkait dengan bagaimana memposisikan diri kita di hadapan Allah atau kepada Allah. Begitu juga kepada malaikat, begitu juga kepada kitab-kitabnya, begitu juga pada hari akhir. Kita harus tahu hari akhir itu apa. Itu bagian dari pelajaran penting yang tidak boleh kita lewatkan. Itu fardhu ain untuk mengetahui materi-materi ini, termasuk takdir itu apa. Nah, iman kepada Rasul, bagaimana kita bisa beriman kepada Rasul kalau kita tidak mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak mungkin. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Para rasul itu beriman kepada semua yang diturunkan oleh Allah. Juga mereka beriman kepada malaikat. Demikian juga orang-orang beriman seperti itu. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya beriman pada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Di akhir surah Al-Baqarah Allah menjelaskan tentang itu. Sehingga ketika kita ingin menjadi mukmin yang baik, maka salah satunya di antara yang 6 itu, kita harus mengenal dengan baik siapa Rasulullah itu, dan terutama adalah Rasulullah SAW.
Karena tentu Rasulullah adalah penutup dari para rasul. Karena ajarannya adalah penutup dari semua ajaran, mencakup semua ajaran para nabi itu, sekaligus penutupnya. Sehingga kalau kita mengenal beliau akan lebih mudah mengenal nabi-nabi yang lain juga ajarannya. Nah ini dia. Jadi mengenal Rasulullah itu kan bukan sekadar mengenal bagian dari syariatnya, bagian dari hukum-hukumnya. Betul, kita harus tahu sholat, kita harus tahu zakat, kita harus tahu puasa. Itu bagian dari pelajaran yang disampaikan Rasulullah, bagian dari syariat yang diajarkan Rasulullah SAW. Tapi sosok beliaunya ini yang banyak di antara kaum muslimin alfa tentang ini. Secara umum tentu secara umum semua muslim mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Secara umum tentu tahulah ada sisi-sisi umum yang diketahui tentang Rasulullah. Tapi mengetahui Rasul itu nggak bisa hanya umum-umum saja, harus mendalam. Harus mendalam. Kita harus tahu dari mulai kesehariannya, bagaimana Rasul keseharian, supaya kita bisa meneladani. Dari cara beliau bergaul, bersikap, berkomunikasi, berkata-kata, sampai cara beliau berpikir, cara beliau menyelesaikan masalah. Wah, ini semua harus kita tahu. Bagaimana Rasul berinteraksi dengan teman, baik itu yang sebaya ataupun yang lebih muda. Bagaimana Rasul memperlakukan orang tua. Bagaimana Rasulullah SAW bersikap dengan anak-anak. Bagaimana Rasulullah SAW membangun kehidupan bersama istri-istrinya. Bagaimana Rasulullah SAW berbicara, kemudian berinteraksi dengan kaum wanita. Bagaimana Rasulullah SAW berhadapan dengan musuh, menyikapi musuh. Bagaimana Rasulullah SAW bersikap terhadap para pengkhianat, kepada orang munafik, kepada orang non-muslim. Itu masalah bidang yang sangat luas. Di situ ada berjilid-jilid buku. Kalau mau kita pelajari, kita baca. Artinya tidak sederhana yang kita bayangkan. Bagaimana Rasulullah SAW membangun negara, mengendalikan pemerintahan, mengatur roda pemerintahan. Bagaimana Rasulullah SAW meningkatkan kemampuan ekonomi. Bagaimana Rasul mengembangkan daya saing SDM para sahabat. Bagaimana Rasulullah SAW sampai menegakkan keadilan hukum dan seterusnya dan seterusnya. Ini masalah yang sangat luas, atau persoalan yang sangat luas. Jadi mengenal Rasul sebagai bagian dari iman kita itu tidak bisa hanya dengan pengetahuan-pengetahuan umum yang barangkali tidak banyak berkembang dari sejak diajarkan di tingkat TK ataupun TPA sampai kemudian selesai kuliah dan mulai kerja. Seandainya saya minta ada yang berbicara tentang Rasulullah yang Anda kenal, itu coba bicarakan 5 menit saja. Ada nggak yang sanggup menceritakan Rasul 5 menit tanpa berhenti, tanpa terbata-bata dan tanpa diulang-ulang? Rasulullah adalah, ini tidak mudah untuk punya modal berbicara tentang Rasulullah SAW. Jadi tidak hanya Rasulullah adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr, itu keturunannya dan seterusnya. Lahir di kota Mekah pada tahun gajah. Terus pamannya adalah Hamzah, bibinya adalah siapa bibinya Rasulullah?
Oh, mulai mentok. Ada yang tahu bibinya Rasul? Kalau pamannya kan Hamzah, Abbas, Abu Thalib. Kalau bibinya? Ayo. Wah, ini dia. Ada Sofia, ada Atika, ada Ummu Al-Bayda, Ummu Hakim. Atau coba kita kenalan dengan KTP-nya Rasulullah atau kakaknya lah. Jangan-jangan kalau kakaknya juga ada nggak kenal nih, kakaknya Rasulullah. Rasul itu anaknya berapa? Punya anak berapa? 2? 4? Sudah beda pendapat tuh. Ini data nih. Anak laki-laki Rasulullah berapa? Perempuannya berapa? Wah, ini kakaknya Rasulullah aja nggak kenal nih. Baru kenal KTP-nya aja, kakaknya enggak. Waduh. Cucu beliau, apalagi cucu anaknya aja namanya. Rasul itu anaknya 7, laki-laki 3, perempuan 4. Gitu. Cucunya berapa? Banyak. Itu bukan jawaban, dibanyakin. Aduh. Nah ini dia. Kenalan dengan Rasul itu luar biasa. Asyik. Berikutnya, setelah kita harus mengenal dari berbagai aspeknya, tapi sampai cara berpikirnya Rasul seperti apa sih? Cara Rasulullah menyelesaikan masalah seperti apa sih? Menarik. Sebagai pemimpin, bagaimana Rasulullah SAW ketika menghadapi masalah bersama, membangun kedekatan dengan orang-orang di bawahnya. Ini hal yang menarik. Rasulullah SAW pernah berjalan, kemudian beristirahat bersama para sahabatnya. Maka seorang sahabat berkata, aku yang akan menyiapkan tenda. Yang lain mengatakan, aku akan menyiapkan makanan untuk unta kita. Yang satu lagi mengatakan, aku akan mengambil airnya. Yang aku mengatakan, jadi masing-masing ngambil peran, ngambil posisi, tanggung jawab. Mendengar itu Rasulullah SAW gak mau ketinggalan sebagai pemimpin. Padahal pemimpin kan biasanya dilayani. Rasul bilang apa? Aku yang akan memasaknya. Sahabat itu berkata apa? Para sahabat, ya Rasulullah, biarlah kami yang menyelesaikan semua itu. Kata Rasulullah, biarlah aku ikut bersama kalian. Prinsip beliau selalu mengatakan, aku tidak ingin dipandang beda. Aku tidak ingin berbeda dengan kalian. Jadi ini prinsip kepemimpinan Rasulullah. Rasulullah itu dalam hal-hal masalah struktural gitu ya. Beliau itu selalu mengambil peran bersama dengan bawahannya. Sampai-sampai dalam cara berpakaian saja Rasulullah itu tidak membedakan. Tidak punya emblem khusus yang membedakan bahwa beliau itu Rasul. Gak punya Rasul. Kita makan dengan perbedaan pangkat berbeda juga. Kan Rasulullah enggak. Sehingga disebutkan orang yang baru datang ke Madinah, yang belum pernah berjumpa Rasulullah SAW, ketika Rasulullah sedang bersama para sahabatnya, itu sulit membedakan mana Rasulullah, mana bukan. Ya kecuali ketika dalam posisi Rasulullah sedang mengajar, jelaslah pasti Rasulullah yang mengajar, para sahabat yang mendengar. Tapi kalau dalam keadaan biasa, sulit untuk dibedakan mana Rasulullah, mana bukan. Itu beliau. Nah, berikutnya mengetahui atau mempelajari sirah nabawiyah itu akan sangat terkait erat dengan salah satu poin penting dalam
hidup kita, dalam sholat kita. Apa itu? Dalam sholat kita setiap rakaat kita membaca surah Al-Fatihah. Dan salah satu ayat Al-Fatihah yang kita baca itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Itu adalah ayat permintaan, doa. Kita memohon kepada Allah agar diberi petunjuk jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu doa, itu permintaan. Setiap rakaat dalam sholat kita selalu minta itu kepada Allah. Berarti minimal 17 kali kita berdoa, kita memohon kepada Allah dengan permohonan ini. Nah, kalau itu permohonan, kan tentu pemohon itu tahu apa yang dimohon kan? Ya, orang yang meminta sesuatu, yang memohon sesuatu kan tahu apa yang dimohon kan? Pasti harusnya begitu kan? Kita memohon petunjuk yang lurus. Berarti kita tahu dong petunjuk yang lurus yang kita inginkan itu. Nah, ini yang salahnya. Khawatirnya kita memohon tiap hari tapi nggak tahu yang kita mohon. Memangnya petunjuk yang lurus itu apa? Yang kita minta kepada Allah tiap hari itu, setiap kali sholat itu. Apa itu petunjuk yang lurus? Shiratal mustaqim itu apa? Repot nih kalau kita memohon sesuatu tapi kita tidak tahu apa yang kita mohon gitu. Petunjuk yang lurus itu apa? Apa pengertiannya? Wah, hati-hati ini. Memohon sesuatu tiap hari, tidak tahu apa yang dimohon. Repot ini. Tentu pengertiannya nggak sederhana, bayangkan. Petunjuk yang lurus itu adalah Islam. Ya kalau gitu kita memohon Islam, maksudnya kita masih belum Muslim, udah Muslim kok, orang sholat kok. Bukan itu kan yang artinya, bukan hidayah dalam arti untuk keluar dari kesesatan atau kekufuran kepada Islam. Atau kita beri pengertian umum kan biasanya. Itu artinya kebenaran. Kebenaran yang mana? Gitu. Seperti apa? Gambaran itu. Nah, ini dia. Kita memohon kepada Allah setiap hari, setiap kali sholat agar diberi petunjuk tentang jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan lanjutan tentang petunjuk yang lurus itu masih dalam Al-Fatihah, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang telah Engkau berikan sebagai nikmat. Jadi yang kita minta itu jalan yang telah Engkau berikan sebagai nikmat kepada siapa? Kepada mereka. Ini masalahnya kepada mereka. Mereka ini siapa? Kan kalau seandainya jalan yang telah diberikan kepada si A, kan jelas si A, oh berarti jalannya dia nih. Tapi ini kepada mereka. Mereka ini siapa? Allah menjelaskan lagi lanjutannya, mereka ini siapa? Tetapi tidak menjelaskan langsung mereka itu, menjelaskan mereka dengan lawannya, dengan lainnya yang berbeda dengan mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mereka yang mendapat jalan yang lurus itu dari Allah sebagai nikmat, sebagai anugerah, itu adalah bukan. Nah, mereka adalah bukan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan pula orang-orang yang sesat. Jadi menjelaskan A itu bukan B, bukan C. Menarik ya, surah Fatihah ini. Ya kalau gitu A itu apa? Pokoknya bukan B, bukan C. Tapi A-nya masih perlu didefinisikan kalau begitu. Perlu dijelaskan. Jadi kita minta jalan yang lurus, jalan yang lurus adalah jalan yang telah diberikan kepada A itu adalah bukan B, bukan C. Berarti kita harus tahu B, harus tahu C supaya tahu A, kan gitu. Mulai dari situ penjelasan al-maghdub alaihim itu siapa, ad-dallun itu siapa. Yahudi itu contohnya, bukan definisinya. B dan C ini
yang bukan A intinya, mempunyai permasalahan di dua hal yang sifatnya substansi dalam hidup. Ya. Hal apa itu? Yaitu tentang ilmu, atau kebenaran, dan tentang sikap kepada kebenaran itu. Al-maghdub alaihim adalah orang yang punya ilmu, tahu mana yang benar atau apa yang benar. Dia punya pengetahuan tentang kebenaran, tapi sikapnya apa? Sikap hidupnya justru mereka menolak kebenaran itu, dalam arti menjalani kehidupan yang bertentangan dengan kebenaran yang mereka ketahui. Dia tahu, dia punya ilmunya, tahu yang benar, tapi sengaja praktek hidupnya bertolak belakang dengan kebenaran yang dia ketahui. Makanya al-maghdub alaihim, dimurkai orang. Gimana gak dimurkai? Dia tahu yang benar, tapi sengaja banget menolak kebenaran itu setelah mengetahuinya dan melakukan praktek hidup yang bertolak belakang dengan kebenaran itu. Contohnya adalah Yahudi. Itu contoh yang paling jelas. Rasulullah SAW mengatakan mereka adalah qaumun yasusuhumul anbiya. Orang-orang Yahudi ini sepanjang sejarah mereka selalu dipimpin Nabi. Lah Nabi itu kan sumber kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang-orang Yahudi ini kan nggak tahu kebenaran. Orang nabinya ada, tahu yang benar. Tapi sepanjang sejarah Yahudi itu mereka lebih sering, sangat-sangat sering menentang nabi mereka. Kan? Nabi Musa aja oleh Bani Israel disakiti. Nabi Musa yang menyelamatkan mereka dari Firaun itu loh, juru selamat kalau bahasa kita. Makanya dimurkai. Mereka tahu itu yang benar, orang nabi mereka ada, tapi sengaja hidupnya bertolak belakang dengan kebenaran. Nah, yang adallin, yang sesat, ini di kutub yang sebaliknya. Mereka ini ingin menjadi orang baik, pengen baik-baik hidupnya. Cuma mereka tidak punya cukup ilmu atau kebenaran. Ingin praktek hidup yang baik tetapi nggak punya ilmunya, ya akhirnya salah. Iyalah, kita ingin melakukan sesuatu tapi nggak tahu yang seharusnya gimana, ya praktek kita bisa berantakan, kan kacau itu. Tapi kan ujung-ujungnya ya memang kemudian keliru, gitu ya. Nah, berarti yang A tadi, yang bukan mereka dan bukan mereka, itu siapa? Terkait dengan hal yang sama. Mereka yang berada pada jalan yang lurus, mereka yang telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus, Allah memberikan itu kepada mereka, adalah orang-orang yang tahu dengan kebenaran, tahu kebenaran, menguasai kebenaran, dan menjalani kehidupan mereka sesuai dengan kebenaran itu. Intinya di situ. Jadi orang-orang yang punya ilmu, mengerti dan faham dengan apa yang benar, dan menjalani kehidupan sesuai dengan pengetahuannya itu. Ini dia. Siapa mereka ini yang punya ilmu dan menjalani kehidupan sesuai dengan ilmu yang benar itu? Nah, ini dia. Allah kemudian menjelaskan dalam ayat lain bahwa mereka adalah ulaikal ladzina an'amallahu alaihim. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi anugerah atau kenikmatan oleh Allah, yaitu petunjuk itu, jalan yang lurus itu, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jadi orang-orang yang sudah, yang telah diberi petunjuk oleh Allah, jalan yang lurus yang kita minta, itu adalah nabiyyin, siddiqin, syuhada, dan salihin. Mereka itulah
yang menafsirkan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau berikan sebagai nikmat kepada mereka. Mereka itu adalah nabiyyin, para nabi, siddiqin, orang-orang siddiq, wasyuhada, orang-orang yang syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh. Berarti banyak dong, iyalah jumlah nabi dan rasul aja ratusan ribu. Sedikit di luar para nabi, orang siddiq tentu lebih banyak lagi. Syuhada, orang yang syahid yang berjuang dan komitmen terhadap kebenaran dan berjuang kemudian meninggal, banyak lagi. Wassalihin, jauh lebih banyak lagi. Oke, berarti banyak loh, banyak. Cuma dari yang banyak itu mana yang paling jelas bisa menjadi gambaran kehidupan kita? Di antara semua para nabi dan rasul, yang paling jelas jejak hidupnya, yang paling banyak riwayat yang mengangkat kehidupannya adalah Rasulullah SAW. Selain Rasulullah SAW, para nabi dan rasul yang dikisahkan itu kan sedikit saja. Dari ratusan ribu itu kan cuma puluhan saja. Bahkan di Indonesia ada angka keramat 25 nabi dan rasul. Padahal nabi dan rasul itu bukan 25. Itu angka untuk memudahkan saja. 25 nabi dan rasul itu. Itu pun yang 25 nabi dan rasul itu yang ada bukunya yang dikisahkan, coba ada yang panjang kisahnya, ada yang pendek, dan ada yang sangat pendek. Coba kisah Nabi Idris, sebanyak apa kisah Nabi Idris? Paling berapa paragraf? Kisah Nabi Ilyas, pendek sekali. Ilyasa, pendek sekali. Pendek sekali. Paling yang panjang Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Lut juga nggak terlalu panjang. Ismail juga terlalu panjang terkait dengan Nabi Ibrahim. Nabi Yusuf yang lumayan agak panjang. Oh memang. Yang lainnya pendek-pendek aja. Dari semua itu yang paling jelas, yang paling panjang adalah Rasulullah SAW. Jadi kalau begitu, di antara semua nabi yang bisa kita jadikan contoh yang clear sekali dalam arti banyak sisi yang bisa diangkat adalah Rasulullah. Berarti kalau kita mau atau meminta kepada Allah ditunjukkan jalan yang lurus, maka jalan yang lurus itu tidak pernah bisa kita bayangkan, kita gambarkan yang kita minta itu, kecuali kalau kita tahu Rasulullah SAW. Karena beliaulah yang memang pernah diberikan jalan yang lurus itu. Maka gambaran tentang kehidupan beliau itu adalah gambaran tentang jalan yang lurus yang kita minta. Apalagi kemudian tambah siddiqin. Coba di antara siddiqin itu yang paling terkenal siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang tentu saja kisahnya juga panjang. Berarti kita punya gambaran tentang siddiqin itu yang paling mudah dari Abu Bakar As-Siddiq, itu sahabatnya Rasulullah SAW. Syuhada yang syahid-syahid, para sahabat Nabi yang syahid banyak sekali, jumlahnya ratusan. Dan mereka itu bisa kita pelajari, kita gali kehidupan mereka. Mereka itu adalah syuhada. Dan para sahabat Nabi semuanya adalah orang soleh. Jadi kalau kita ingin mendapatkan gambaran tentang siratal mustaqim, jalan yang lurus yang kita minta setiap hari, setiap waktu dalam sholat kita, mau tidak mau berarti kita harus menggali kehidupan Rasulullah bersama para sahabatnya. Karena disitulah terwakili kata nabiyyin, siddiqin, syuhada, dan salihin. Mau tidak mau. Bagaimana kita bisa merealisasikan ketika mendapatkan doa itu dan kemudian kita tenang, oh saya sudah mendapatkan petunjuk jalan yang lurus itu dari Allah. Bagaimana kita bisa merasakan itu kalau kita tidak mengenal peri kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya? Padahal mereka itulah yang jelas-jelas disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang telah diberi anugerah nikmat mendapatkan jalan yang lurus. Berarti mempelajari sirah artinya kita memperjelas
gambaran tentang apa yang kita minta dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ini tidak mungkin kita bisa bayangkan, kita gambarkan kecuali kalau kita tahu kehidupan Rasulullah bersama para sahabat. Di sini pentingnya. Berarti kalau begitu, setiap muslim sangat-sangat kalau menurut saya mendesak untuk dekat dengan sosok Rasulullah SAW, mempelajari sirah Rasulullah SAW, sirah Nabawi. Kan dalam Islam itu tingkat pengetahuan dan amalan kita itu ada skala prioritasnya. Ada yang disebut dengan fardu ain. Kemudian di bawahnya ada fardu kifayah. Fardu ain itu artinya setiap orang di antara kita tidak boleh tidak, harus tahu dan harus bisa melaksanakannya. Karena tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Ilmu tentang sholat fardu ain, karena kita nggak bisa mengandalkan orang lain gitu, untuk mewakili sholat kita. Ya kita yang harus sholat dan kita harus benar. Nggak bisa, saya kan makmum, asal imamnya benar saya ikut benar, ya nggak bisa. Kalau kita nggak benar ya tampaknya nggak benar walaupun makmum, gitu. Jadi itu fardu ain. Banyak yang fardu ain, di mana setiap orang harus, seorang pengusaha, pedagang, dia harus tahu ilmu yang terkait dengan halal haram dalam usaha. Itu wajib, kalau nggak tuh bahaya dia. Dia harus tahu ilmu tentang zakat. Fardu ain kan begitu. Nah, tanpa mengetahui itu maka tidak benar agamanya. Fardu kifayah kita perlu mengetahuinya, penting mengetahui. Cuma kalaupun kita tidak sampai tahu dan tidak mengerjakannya, tidak berdampak kepada kita selama ada orang yang lain yang mewakili. Yang paling mudah kan sholat jenazah. Sholat jenazah itu fardu. Cuma kalau sudah ada yang melaksanakan, jatuhlah kewajiban itu atau gugurlah kewajiban itu dari orang lain yang tidak mengerjakan. Walaupun kalau dia mengerjakan sangat-sangat bagus, cuma bisa terwakili oleh orang lain yang telah mengerjakannya. Kalau dalam bidang kehidupan yang lain, semua yang terkait sebagai pendukung kewajiban-kewajiban utama itu fardu kifayah. Kayaknya para ulama memasukkan contohnya ilmu pertanian itu fardu kifayah itu. Artinya umat Islam harus ada yang menjadi ahli pertanian. Kalau tidak ada yang ahli tentang pertanian, berdosa semuanya. Kan fardu kifayah gitu. Kenapa? Karena pertanian terkait erat dengan pangan. Pangan terkait erat dengan ketenangan, kenyamanan hidup, kelaparan. Bahaya kalau seandainya umat Islam semuanya tidak ada yang mengerti pertanian sehingga kemudian tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan. Itu menunjang ketenangan hidup untuk beribadah. Kedokteran itu fardu kifayah, harus ada. Tapi ketika sudah ada yang menjadi dokter, mengerti tentang kedokteran, praktek kedokteran, yang lain gak wajib, gugur kewajibannya karena ada yang mewakili. Beda dengan sholat, dokter dengan petani sama-sama wajib sholat, gak bisa diwakili oleh ustaz. Nah, gitu ya. Nah, begitu kita masuk ke detail ilmu-ilmu, apa saja, materi apa saja yang harus kita kuasai fardu ain. Selain sholat, selain apa? Gitu ya. Tentang hal-hal mendasar, di mana kemudian di situ kita mengenal Allah, mengenal Rasulnya, itu harus kita kuasai. Iman kita akan hampa tanpa itu, kita harus tahu itu. Walaupun tidak mudah batasannya. Mengenal Rasulullah bagian dari iman. Iman kita tidak akan sempurna tanpa mengenal Rasulullah. Berarti kalau begitu belajar sirah itu minimal fardu kifayah.
Dalam beberapa hal tertentu itu bisa menjadi fardu ain. Karena tidak mungkin seorang muslim tidak mengenal sama sekali Rasulnya. Dan tidak mungkin, tidak kebayang bagaimana imannya akan terpenuhi, bagaimana keislamannya akan tertunjang kalau tidak mengenal Rasulullah sama sekali. Sulit itu. Nah ini dia. Jadi inilah pentingnya sirah Nabawi bagi kehidupan kita. Ini bukan masalah sekedar pengetahuan. Ini terkait erat dengan status kita sebagai seorang mukmin dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Tanpa mengenal Rasulullah SAW, maka akan sulit untuk menjadi seorang muslim yang baik. Sulit sekali. Makanya tadi kenapa para ulama sepanjang waktu tidak berhenti untuk membuahkan karya terkait dengan Rasulullah SAW. Sangat tidak pernah bosan. Seakan masih selalu ada sisi-sisi yang harus diungkap terkait dengan sosok Nabi SAW. Sehingga ribuan judul buku sudah ditulis. Ada sekian buku setiap tahunnya kalau di rata-rata ditulis selama 1430 tahun ini. Nah ini dia gambarannya. Demikian yang ingin saya sampaikan terkait dengan sebagai mukadimah barangkali pengenalan tentang sirah nabawiyah dan pentingnya bagi kehidupan kita. Tentu saja kita semua ingin pertama menjadi muslim yang baik. Yang kedua, tentu siapapun ingin diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya. Karena hanya pengakuan dan tentu syafaat beliaulah yang bisa meringankan bahkan menyelamatkan kita dari kegalauan, dari kegusaran, dari kesulitan, dari kengerian hari kiamat. Siapa yang tidak menginginkan syafaat Rasulullah SAW? Orang-orang yang berada di puncak kesolehan pun mengharapkan syafaat beliau karena ngerinya hari kiamat. Kalau kita lebih dari sekedar itu keselamatan dari ancaman azab Allah, ya syafaat kubra yang ada di tangan Rasulullah SAW itulah yang katakanlah sebesar apapun dosa kita dan sebagainya ketika mendapatkan pengakuan. Syafaat intinya adalah pengakuan dari Rasulullah bahwa kita adalah umatnya yang layak mendapatkan keselamatan itu. Tentu sungguh naif kalau kita menginginkan keselamatan dan berharap syafaat dari beliau sementara kita tidak mengenal beliau. Itu intinya. Wallahu ta'ala alam. Demikian. Hada wa iyyakum ajma'in. Semoga kita selalu mendapatkan naungan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu didekatkan hati kita kepada sosok orang yang telah mencintai kita sebelum kita ada. Beliau adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya. Semoga kita dipertemukan dengan beliau di tepi telaganya, haudnya, di mana beliau menunggu kita semua di sana. Telaga yang disebutkan bahwa siapa yang meminum dari air telaga itu fala yadma'u abadan, dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Demikian para jemaah sekalian, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.